Coba Anda bayangkan adegan ini sebentar. Anda sedang duduk santai di sebuah kafe sambil mengamati seorang remaja di meja sebelah. Oke. Usianya mungkin baru 16 tahun lah ya. Dia pakai seragam SMA, sibuk tertawa-tawa sama teman-temannya. Dari luar, dia ini gambaran sempurna dari masa muda yang sehat, yang penuh energi. Ya, khas anak SMA zaman sekarang lah ya. Nah, tapi tiba-tiba jam tangan pintarnya bunyi. Bunyinya tajam banget. Layarnya berkedip dengan peringatan merah menyala yang nggak bisa diabaikan sama sekali. Kadar gula darahnya di atas 400 mg per desiliter. Astaga, 400. Iya, 400. Anda mungkin mikir, ini alatnya rusak nggak sih? Atau jangan-jangan ini adegan dari film fiksi ilmiah gitu. Tapi masalahnya, ini bukan fiksi. Sama sekali bukan fiksi. Dan ya, realitas semacam itu adalah sesuatu yang sangat-sangat meresahkan bagi kami di dunia medis modern. Karena dulunya beda ya? Jauh beda. 10 atau 20 tahun yang lalu, kita mengasosiasikan angka gula darah sekritis itu hampir secara eksklusif dengan pasien lansia. Benar. Itu biasanya penyakit kakek nenek kita kan? Tepat, itu kan hasil dari penyakit degeneratif yang numpuk perlahan selama puluhan tahun. Tapi hari ini, ancaman tak kasat mata dari krisis penyakit tidak menular atau biasa kita sebut PTM, itu udah bergeser secara dramatis. Bergeser ke anak muda? Iya, penyakit kronis ini sekarang menyerang usia produktif loh, bahkan remaja seperti cerita Anda tadi. Dan itu adalah akibat langsung dari infrastruktur gaya hidup instan yang mengepung kita setiap hari. Itu gambaran yang benar-benar mengerikan sih. Dan itulah alasan utama kenapa kita melakukan penelusuran mendalam hari ini. Setuju. Kita butuh membahas ini secara tuntas. Jadi untuk pendengar, kita akan membedah sebuah dokumen yang luar biasa revolusioner dari April 2026, yaitu peluncuran kebijakan Nutri-Level oleh Kementerian Kesehatan dan BP POM. Nah, ini dokumen yang sangat krusial. Tapi mari kita perjelas sejak awal ya. Kita di sini nggak sedang membicarakan sekadar brosur kampanye kesehatan biasa. Bukan brosur yang ada gambar maskot sayuran tersenyum di dinding puskesmas itu. Hahaha, iya betul. Kita berbicara tentang sebuah intervensi sistemik. Bagaimana sebuah stiker kecil di kemasan minuman itu dirancang untuk merombak total struktur industri makanan raksasa. Dan mengubah cara pandang jutaan orang. Persis. Dan secara harfiah menyelamatkan negara dari kebangkrutan finansial. Karena kalau kita menganalisis landasan hukum dari dokumen ini, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Kepmenkes yang menyertainya di 2026, kita akan melihat ini sebagai sebuah serangan balik. Serangan balik yang sangat terukur ya. Sangat terukur. Pemerintah itu udah nggak lagi pakai imbauan moral, mereka sekarang pakai instrumen visual yang agresif di bagian depan kemasan. Atau istilah teknisnya front of pack nutrition labeling ya. Betul sekali. Tujuannya itu mutlak, memutus rantai konsumsi berlebih melalui peringatan yang muncul tepat sebelum konsumen mengeluarkan uangnya. Pratransaksi. Ya, pratransaksi. Itu filosofi utamanya. Beri peringatan sebelum mereka beli. Kalau saya bayangkan sih, sistem kesehatan kita saat ini itu mirip kayak petugas pemadam kebakaran yang sibuk nyemprotin air ke rumah yang lagi terbakar. Analogi yang menarik. Terus? Tapi di belakang mereka ada pabrik yang terus-terusan ngebagiin bensin gratis ke anak-anak. Haha, ya dan apinya nggak akan pernah padam kan? Analogi yang sangat pas. Apalagi waktu saya baca data finansial di sumber kita, ada satu angka yang bikin saya sampai harus baca ulang kalimatnya 2 kali loh. Oh, yang soal BPJS ya? Iya, dokumen ini nyebutin kalau beban pembiayaan BPJS khusus untuk gagal ginjal itu melonjak sampai 400%. 400% loh. Dan kalau kita lihat angka pastinya, itu lebih mengagetkan lagi. Klaim pembiayaan tersebut meledak dari 2,32 triliun pada tahun 2019. 2,3 triliun itu udah gede banget ya sebenarnya. Udah besar, tapi melompat menuju proyeksi yang sangat mengerikan, yaitu 13,38 triliun rupiah di tahun 2025. Tunggu dulu, 13,38 triliun rupiah? Iya, hanya untuk gagal ginjal. Astaga, kalau kita mengonversi uang sebanyak itu kan setara dengan ngebangun ratusan rumah sakit baru setiap tahun ya? Atau mendanai beasiswa pendidikan buat jutaan anak. Betul. Tapi sebaliknya, dana raksasa itu cuma dihabiskan buat mencuci darah ginjal yang udah rusak. Pertanyaannya sekarang,
Bagaimana secara biologis kita bisa sampai ke titik di mana ginjal populasi usia produktif kita ini hancur secara massal? Akar masalahnya ada pada pola konsumsi gula, garam, dan lemak yang sama sekali tidak diatur. Oke. Dan tersangka utamanya, penyumbang kerusakan biologis tercepatnya adalah minuman bergula dalam kemasan, atau MBDK. Kenapa minuman? Bukannya makanan manis juga bahaya? Nah, kita harus memahami kenapa gula dalam bentuk cair itu jauh lebih mematikan daripada gula padat. Oke, gimana tuh mekanismenya? Coba bayangkan ketika Anda memakan buah apel. Anda memang mengonsumsi gula, tapi gula tersebut dibungkus oleh serat seluler. Serat dari daging buah apelnya itu kan? Tepat. Serat itu memaksa sistem pencernaan Anda untuk bekerja ekstra lambat. Jadi glukosanya dilepaskan secara bertahap ke dalam aliran darah. Oh, jadi ada semacam kartu pengamannya secara alami gitu ya? Persis. Tetapi, ketika Anda meminum segelas besar teh manis atau boba, Wah, minuman favorit semua orang tuh. iya kan? Tapi di situ sama sekali tidak ada serat. Itu ibarat tsunami glukosa murni yang menghantam liver Anda dalam hitungan menit. Langsung nabrak liver ya? Nabrak keras. Dan liver manusia itu tidak berevolusi untuk memproses lonjakan karbohidrat cair sebesar itu sekaligus. Terus apa yang terjadi kalau liver kita panik? Livernya akan mengubah sebagian besar gula tersebut menjadi lemak. Dan proses ini secara instan memicu lonjakan insulin yang masif. Kalau tsunami glukosa ini terjadi setiap hari, sel-sel tubuh lama-lama jadi kebal terhadap insulin. Resistensi insulin ya istilahnya. Betul. Akibatnya, gula menumpuk di darah, merusak pembuluh darah kapiler yang sangat halus. Dan coba tebak, organ apa yang kapilernya hancur pertama kali akibat gula berlebih ini? Jangan bilang, Iya, penyaring darah utama kita, ginjal. ya ampun, jadi kita ini mengubah organ penyaring menjadi korban dari apa yang disaringnya sendiri. Sangat ironis kan? Karena negara jelas nggak bisa terus-terusan berdarah secara finansial untuk ngebiayain kerusakan pembuluh kapiler ini, makanya muncullah instrumen Nutri-Level ini sebagai rem darurat ya. Tepat sekali. Ini rem daruratnya. Nah, dokumen ini membagi produk minuman ke dalam klasifikasi A sampai D. Mari kita bedah sistem ini supaya pendengar tahu persis apa yang bakal mereka hadapin di rak toko nanti. Silakan, kita mulai dari mana? Kita mulai dari puncak piramida level A. Visualisasinya warna hijau tua, kategorinya sangat sehat. Oke, hijau tua. Syarat utamanya kandungan gula murni harus di bawah 1 gram per 100 mililiter. Sangat ketat ya. Sangat ketat. Tapi begini, kalau saya ini produsen minuman kaleng, saya kosongin aja gulanya. Terus saya masukin pemanis buatan 100% biar rasanya tetap manis dan enak. Terus Anda berharap dapat label A? Iya dong, saya otomatis bisa dapat stiker hijau tua yang prestisius ini kan gulanya 0. Oh, Anda sama sekali tidak akan mendapatkannya. Lo kenapa? Kan bebas gula. Nah, disinilah arsitektur regulasi BPOM ini menunjukkan ketegasannya. Untuk bisa masuk ke level A, produk tersebut sama sekali tidak boleh menggunakan bahan tambahan pangan pemanis. Walaupun itu pemanis alami, Baik yang alami maupun buatan, tidak boleh. Aturan ini menutup rapat celah bagi industri yang mencoba mengganti gula dengan bahan kimia sintetik demi mengejar label sangat sehat. wah pinter juga ya regulasinya. Tentu, level A itu murni didedikasikan untuk hidrasi sejati tanpa manipulasi lidah sama sekali. Air mineral adalah penghuni utama kategori ini. Wow, tapi jujur aja ya, kita tahulah gimana psikologi konsumen kita bekerja. Konsumen pasti butuh rasa manis kan? Betul, air putih itu memang sempurna secara medis, tapi seringkali kan membosankan secara komersial bagi seseorang yang lagi cari hiburan dari minumannya. Ya, minuman itu kan comfort food juga bentuknya. Sebelum tubuh kita mulai merespon secara negatif. Itu pertanyaan yang sangat realistis. Dan untungnya, pemerintah memfasilitasi kompromi komersial dan medis tersebut di level B. Oke, level B. Warnanya apa nih? Warnanya hijau muda, dengan status sehat. Di kategori ini, batas gulanya dinaikkan sedikit menjadi kisaran 1 hingga 5 gram per 100 ml. Masih cukup rendah ya? Masih masuk akal. Dan hal yang membedakan level B adalah, di sini diperbolehkan penggunaan pemanis alami tertentu. Contohnya apa tuh? Seperti sorbitol, xylitol, atau glikosida steviol. Tunggu. Kenapa pemanis-pemanis spesifik itu dikasih karpet merah di level B,
Memangnya apa bedanya sama gula pasir biasa? Ini kembali ke mekanisme biologi yang kita bahas tadi. Pemanis seperti stevia atau alkohol gula kayak xylitol itu, struktur molekulnya sangat berbeda dengan fruktosa atau sukrosa. Oh, jadi badan kita meresponsnya beda. Nah, jelas beda. Mereka ini punya kemampuan untuk berikatan dengan reseptor asam manis di lidah Anda, memberikan sinyal kepuasan ke otak, Tapi, tapi sebagian besar dari mereka tidak dapat dicerna atau dimetabolisme oleh tubuh dengan cara yang sama seperti gula biasa. artinya mereka cuma numpang lewat aja di perut. Kasarnya begitu. Mereka melewati sistem pencernaan tanpa memicu lonjakan glukosa darah. Tidak ada tsunami gula, dan otomatis tidak ada lonjakan insulin yang merusak ginjal. Wah, brilian. Jadi produsen masih bisa jualan minuman yang rasanya manis dan tubuh konsumen nggak harus nanggung beban metabolik yang merusak itu ya? Betul, itu adalah kompromi jalan tengah yang sangat elegan antara sains dan industri. Oke, itu tadi zona aman. Sekarang mari kita tinggalkan zona aman dan mulai menuruni jurang kebijakan ini. Hati-hati, ini mulai agak gelap. Haha, iya. Kita masuk ke level C. Warnanya kuning, sebutannya zona waspada. Nah, di sini gulanya berapa? Di dokumen disebut kita berhadapan dengan produk yang mengandung gula antara 5 sampai 10 gram per 100 ml. Lumayan tinggi ya sebenarnya. Iya, lumayan. Di level ini, pemanis buatan udah diizinkan, tapi dokumen ini merekomendasikan ada peringatan kalau minuman jenis ini bukan untuk konsumsi harian. Jangan diminum tiap hari lah intinya. Betul. Tapi, yang paling menarik perhatian saya pas baca sumber ini tuh dasar jurangnya. Level D. Level D. Dengan visual warna merah menyala. Zona bahaya utama. Definisinya sangat sederhana namun mematikan. Kandungan gula di atas 10 gram per 100 ml. Dan sumber kita ngasih satu contoh yang menurut saya sangat menampar realitas kita sehari-hari loh. Tentang minuman soda. Iya, rata-rata minuman soda yang ada di pasaran saat ini itu mengandung 10,6 gram gula per 100 ml. Lewat dari batas D ya. Lewat. Itu berarti produk-produk ikonik yang selama puluhan tahun nemenin kita nonton bioskop atau makan ayam goreng cepat saji bakal otomatis terkunci di kategori level D ini. Terkunci rapat di label merah. Dan yang paling radikal, visual untuk level D ini bukan sekedar huruf D biasa. Mereka nambahin logo tengkorak. Tengkorak. Iya, logo tengkorak. Visual tengkorak merah di kaleng soda loh. Itu kan bukan peringatan halus lagi. Itu mah pukulan psikologis langsung ke wajah konsumen. Dan memang pukulan psikologis itulah desain yang sengaja dibuat. Sengaja, tentu. Para perumus kebijakan ini sangat paham kalau manusia itu tidak memproses informasi nutrisi secara rasional, apalagi saat mereka sedang haus atau lapar. Bener juga sih. Siapa juga yang sempat baca tabel kalau lagi kehausan siang bolong? Membaca tabel gizi kecil di belakang kaleng itu butuh kapasitas kognitif, butuh mikir. Tetapi gambar tengkorak dengan latar belakang merah, Itu langsung bikin kaget ya? itu memotong langsung ke amigdala, pusat rasa takut dan insting bertahan hidup di otak manusia. Wow. Bahkan seorang anak kecil yang belum bisa membaca tabel kalori, secara insting bakal menyadari kalau botol bergambar tengkorak itu bukanlah sesuatu yang aman untuk diminum. Ngeri ya efek psikologisnya. Tapi, setiap kali ada regulasi baru yang membatasi industri, selalu ada aja tim ahli yang dibayar mahal buat nyari celahnya. Oh tentu, industri pangan selalu selangkah lebih maju. Bayangin kalau saya direktur sebuah perusahaan minuman. Produk unggulan saya kena label tengkorak. Reputasi hancur dong. Hancur. Makanya saya bakal perintahkan tim lab saya untuk nurunin gulanya sedikit aja. Mungkin jadi 9 gram, supaya bisa lolos ke level C yang warna kuning. Oke, masuk akal secara bisnis. Tapi kan rasanya pasti jadi agak hamber tuh. Atau mungkin masa simpannya jadi berkurang karena pengawet alaminya hilang. Lalu apa strategi Anda? Saya perintahkan aja mereka untuk nyiram produk itu dengan tambahan natrium atau nebelin minumannya pakai lemak jenuh biar rasanya tetap enak. Mengakali sistem ya? Iya dong, ini kan ibarat main whack-a-mole gizi. Kita pukul gulanya, garam atau lemaknya malah muncul ke permukaan buat nyelamatin rasa. Permainan whack-a-mole itulah yang memang sering terjadi di negara-negara yang cuma menerapin regulasi nutrisi parsial. Terus BP POM kita gimana? Nah, yang luar biasa dari kebijakan BPOM 2026 ini, mereka sudah mengantisipasi celah itu. Gimana caranya? Mereka menciptakan sebuah benteng yang disebut triad risiko, parameter GGL terintegrasi. Sebentar, tahan dulu.
Triad risiko parameter GGL terintegrasi. Aduh, ini terdengar kayak bahasa birokrasi tebal yang biasanya bikin orang berhenti baca dokumen. Hahaha, memang terdengar sangat teknis ya. Coba diterjemahkan ini ke bahasa operasional yang lebih gampang dimengerti, yang kelihatan efeknya di lapangan. Singkatnya begini, BPOM tidak lagi menilai gula, garam, dan lemak itu secara terpisah. Oke, terus? Mereka dinilai secara bersamaan sebagai satu kesatuan beban risiko per 100 ml. Jadi dihitung total ketiganya. Betul. Bayangkan ada sebuah minuman yang diformulasi ulang, dibikin 0% gula demi mengejar logo hijau level A. Seperti rencana nakal saya tadi ya. Ya, rencana Anda tadi. Tetapi kalau Anda sebagai produsen malah memasukkan natrium lebih dari 120 mg sebagai pengawat, Atau pakai lemak yang banyak. ya, atau lemak total di atas 3,0 gram untuk memperbaiki teksturnya, sistem algoritma nutrisi ini bakal langsung mendeteksinya. Terus apa yang terjadi sama label A saya? Minuman Anda akan langsung dilempar keluar dari level A dan terkunci di level yang jauh lebih buruk, meskipun gulanya murni 0. Astaga, berarti sebuah merek minuman kesehatan yang selama ini udah ngebangun citra miliaran rupiah pakai klaim bebas gula, maksud saya, mereka bisa tiba-tiba dicap dengan label peringatan kuning atau bahkan merah? Tepat. Hanya karena mereka menggunakan terlalu banyak natrium untuk memperpanjang umur simpan produk di rak. Itu sih bakal menghancurkan seluruh strategi pemasaran mereka dalam semalam. Sepenuhnya benar. Sistem ini memaksa industri pangan untuk berhenti bermain trik sulap komposisi. Nggak bisa main akal-akalan ya? Nggak bisa. Mereka tidak bisa lagi menutupi satu racun dengan menggunakan racun metabolik lainnya. Mereka benar-benar dipaksa untuk melakukan inovasi nutrisi dari dasar. Wah, ini membawa kita pada satu detail operasional yang sangat krusial nih buat Anda yang lagi dengerin. Tentang apa tuh? Bayangkan Anda sedang scrolling aplikasi pesan antar makanan malam ini, lagi nyari minuman manis karena stres habis seharian kerja. Sering terjadi kan? Stress eating atau stress drinking. Banget. Anda mungkin mikir, regulasi stiker ini kan cuma ada di botol atau kaleng di supermarket. Kalau saya beli es kopi susu dari kafe lewat aplikasi, saya nggak bakal lihat gambar tengkorak itu. Kalau mereka berpikir begitu, mereka salah besar. Salah besar, karena kebijakan ini mewajibkan perluasan hingga ke platform elektronik komersial. Aplikasinya juga kena aturan ya? Benar. Navigasi kesehatan ini diletakkan langsung di layar ponsel Anda. Sebelum ibu jari Anda nekan tombol pesan, label A, B, C, atau D itu udah menatap Anda dari dalam menu aplikasi. Transparansi digital prabayar inilah yang sebenarnya menjadi mimpi buruk bagi tersangka utama krisis gula kita. Siapa tuh tersangka utamanya? Kalau kita melihat tren, sasaran tahap pertama Nutrilabel ini membidik kebiasaan gaya hidup kelas menengah. Kayak minuman kekinian gitu. Iya, minuman boba, es kopi susu aren, teh rasa buah pabrikan, dan jus kemasan. Produk-produk ini adalah tempat persembunyian sempurna bagi apa yang kita sebut hidden sugars atau gula tersembunyi. Apalagi jus kemasan ya, orang sering ketipu. Jutaan konsumen kita masih punya ilusi kalau jus rasa buah dalam kemasan kotak karton itu adalah minuman sehat untuk sarapan. Padahal isinya... Padahal secara profil gizi, konsentrat fruktosa di dalamnya itu bakal langsung mengunci minuman tersebut di kategori C atau D. Kebijakan ini akan merobek topeng kesehatan dari produk-produk tersebut selamanya. Wow, bisa dibayangin kekacauan yang sedang terjadi di laboratorium riset dan pengembangan berbagai perusahaan minuman saat ini? Pasti sangat panik. Iya, gimana nggak panik? Label merah dengan tengkorak itu kan bukan cuma masalah estetika ya. Ini krisis eksistensial buat perusahaan mereka. Dan menurunkan gula secara drastis itu bukan hal yang sederhana loh secara teknis. Iya kan, gula itu nggak cuma ngasih rasa manis, tapi ngasih tekstur, kekentalan di mulut. Dan yang paling penting bagi industri, gula itu pengawet alami yang sangat murah. Betul sekali. Kalau gulanya dikurangi, minuman akan terasa lebih encer, kurang memuaskan lidah, dan lebih cepat basi. Ini teka-teki inovasi yang nilainya triliunan rupiah sih. Dan karena kerumitan teknis itulah, pemerintah menetapkan kerangka waktu implementasi yang rasional. Oh, ada masa transisinya? Nggak langsung besok dilarang gitu? Enggak dong. Masa transisinya itu 2 tahun, sekitar 18 hingga 30 bulan, dimulai sejak penetapan pada April 2026. Target utamanya adalah industri berskala besar nasional terlebih dahulu. Berarti sekarang ini statusnya gimana? Saat ini, pencantuman label ini masih bersifat sukarela, semacam fase pemanasan lah. Tapi kalau masa transisinya habis? Nah, setelah jendela transisi itu ditutup, regulasi ini menjadi kewajiban mutlak.
Ada ancaman penarikan produk oleh BPOM bagi yang melanggar. Tentu saja, ya untuk mengubah industri raksasa begini, pemerintah nggak bisa cuma pakai ancaman doang. Mereka tuh pakai strategi klasik, wortel dan tongkat. Reward and punishment ya? Ya, mari kita bahas wortelnya dulu. Di dokumen ini, BPOM menyediakan insentif luar biasa bagi pelopor industri yang berhasil meretas teka-teki reformulasi tadi dan akhirnya produk mereka mencapai level A atau B. Insentifnya berupa apa saja? Mereka bakal dapat jalur fast track atau percepatan izin edar, dapat pendampingan teknis gratis, dan yang paling penting, hak eksklusif untuk majang logo pilihan lebih sehat. Wah, dalam pasar yang makin sadar kesehatan, logo itu sama harganya dengan emas tuh. Banget. Itu insentif reputasi yang mantap. Tapi ada tapinya loh. Apa tuh? Kalau kita melihat dinamika korporasi, industri seringkali menolak berubah kalau cuma ditawari insentif reputasi. Mereka butuh katalis yang menyerang langsung ke neraca keuangan mereka. Ah, ini bagian tongkatnya nih, hukumannya. Disinilah letak tongkat yang sesungguhnya. Nutri-level ini pada dasarnya hanyalah arsitektur pertahanan tahap pertama yang sifatnya edukasi non-fiskal. Terus ancaman finansialnya dari mana? Tujuan jangka panjang yang paling menakutkan bagi industri adalah klasifikasi A sampai D ini akan menjadi basis perhitungan cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Cukai jadi semacam pajak khusus untuk minuman perusak ginjal gitu ya? Tepat. Dokumen ini secara eksplisit mencantumkan target APBN 2026 untuk penerimaan cukai ini sebesar 7,6 triliun. 7,6 triliun, angka yang luar biasa. Dan ini adalah strategi pajak progresif. Semakin buruk level Nutri-level produk Anda, misalnya level D, semakin tinggi tarif cukai per liternya. Ya ampun, jadi ini tuh benar-benar hukuman finansial ganda ya? Maksudnya ganda. Iya, bayangin. Kalau sebuah perusahaan bersikeras mempertahankan formula lama mereka yang penuh gula di level D, produk mereka bukan cuma dijauhin konsumen karena ada visual tengkoraknya. Tapi pajaknya juga mencekik. Bener, harga jual mereka di pasaran bakal terpaksa naik gila-gilaan untuk nutupin biaya pajak cukai yang mahal tadi. Dan pada akhirnya, margin keuntungan mereka menyusut, volume penjualan hancur. Ini benar-benar pengepungan dari segala arah. Psikologis kena, regulasi kena, finansial juga kena. Itulah esensi dari transformasi kesehatan publik yang sejati. Ini bukan tentang sekedar menghukum industri ya. Terus tentang apa? Ini tentang mendistribusikan ulang biaya kerusakan eksternalitas. Selama ini kan, industri bebas menikmati keuntungan dari ngejual gula cair yang murah. Sementara itu, negara dan sistem jaminan kesehatan yang harus nanggung tagihan triliunan rupiah saat konsumennya cuci darah. Menggeser beban dari bangsal rumah sakit kembali ke ruang dewan direksi perusahaannya ya. Tepat sekali, mengembalikan tagihan medis itu ke meja produsen. Ini benar-benar manuver kebijakan yang brilian. Kalau kita mundur sejenak ya, dan ngelihat keseluruhan obrolan kita di penelusuran mendalam hari ini, pesannya tuh jelas banget. Bahwa Nutri-level ini game changer. Ya, revolusi Nutri-level ini bukan cuma urusan nempelin stiker warna-warni di kaleng. Ini adalah katalisator yang memaksa seluruh ekosistem kita berubah aluan. Dari Kemenkes, BPOM, konglomerat industri makanan, sampai kita sebagai konsumen. Dan itu fondasi mutlak untuk masa depan kita. Pastinya, kalau negara ini benar-benar mau mencapai visi Indonesia Emas, kita butuh era di mana tenaga kerja produktif kita punya literasi gizi yang tajam. Mereka nggak lagi terbelenggu oleh mesin cuci darah akibat penyakit yang 100% sebenarnya bisa dicegah. Saya sangat sepakat dengan kesimpulan itu. Jadi bagi Anda pendengar yang ada di rumah atau di jalan, mulai malam ini, saat Anda buka aplikasi pesan antar makanan atau berdiri bingung di depan kulkas minimarket, perhatikan layar dan kemasan minuman itu baik-baik. Jangan asal comot lagi ya. Betul. Kekuatan untuk mengubah kesehatan Anda sekarang nggak lagi bersembunyi di balik tabel nutrisi yang tulisannya mikroskopis itu. Semuanya udah diterjemahkan secara gamblang tepat di hadapan Anda. Saya pamit undur diri dari penelusuran mendalam kali ini. Pastikan Anda membuat pilihan yang tepat untuk masa depan Anda. Namun, sebelum kita benar-benar menutup diskusi ini, ada sebuah realitas kompleks yang menurut saya layak Anda renungkan sendiri. Oh, realitas apa itu? Sepanjang waktu ini, kita kan memuji bagaimana Nutri-level ini dengan gemilang bakal menekan pabrik-pabrik modern raksasa untuk tunduk, memaksa mereka mereformulasi produk demi menghindari tengkorak merah dan pajak yang mencekik. Iya ya, itu kan kemenangan besar buat kesehatan publik. Iya, namun bagaimana dengan jajanan tradisional di pasar kita? Wah, Bagaimana dengan es cendol, es dawet,
wedang ronde, atau sirup-sirup warisan leluhur kita. Secara historis dan kultural, minuman-minuman ini kan memang mengandalkan gula pekat sebagai inti dari identitas rasanya. Iya ya, wedang ronde tanpa gula aren rasanya bukan wedang ronde lagi dong. Nah, pertanyaannya adalah, akankah transparansi gizi yang dingin, objektif, dan berbasis data ilmiah ini pada akhirnya juga bakal memaksa kita untuk mendefinisikan ulang atau bahkan mungkin kehilangan resep-resep otentik warisan budaya kita sendiri?